Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami penggantian kurikulum sebanyak 11 kali sejak awal bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum pertama bernama Rejana Pelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum 11 bernama Kurikulum Merdeka. Tapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia kualitas pendidikan Indonesia terjamin sudah bisa menghadapi tuntutan zaman atau masih begitu saja? Dilansir dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022, Indonesia berada di peringkat 66 dari 81 negara dengan rincian 70 dari 81 negara di matematika, 71 dari 81 negara di literasi, peringkat 67 dari 81 negara di sains. Hal ini sungguh memilukan. Menurut saya, ada 3 hal mendasar mengapa pendidikan di Indonesia bisa begitu terpuruk. Yang pertama, kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dengan 3T, yaitu terdepan, tertinggal, dan terluar. Yang kedua, kualitas guru dan kesiapan tenaga pendidik. Yang ketiga adalah pembelajaran di kelas tidak relevan dengan kebutuhan dunia saat ini. Pendidikan Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, meskipun telah ada berbagai upaya dan program pemerintah untuk meningkatkan pendidikan, masih banyak permasalahan yang menghambat kemajuan sektor ini. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi kualitas pendidik yang tidak merata, angka putus sekolah yang tinggi, kesenjangan akses terhadap teknologi, serta tantangan dalam pendidikan inklusif. Salah satu masalah utama yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah ketidakmerataan kualitas pendidikan antar daerah. Di daerah perkotaan biasanya terdapat sekolah-sekolah dengan fasilitas yang memadai, tenaga pengajar yang berkualitas, dan kurikulum yang lebih baik. Sebaliknya, di daerah terpencil atau pedesaan, banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti buku, ruang kelas yang layak, dan akses terhadap teknologi informasi. Hal ini menyebabkan siswa di daerah terpencil seringkali tidak mendapatkan pendidikan yang sebanding dengan teman-teman mereka yang berada di kota besar. Angka putus sekolah di Indonesia juga menjadi perhatian serius. Meskipun pemerintah telah berupaya untuk menurunkan angka putus sekolah melalui program-program bantuan pendidikan dan beasiswa, masih banyak anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi, pernikahan dini, atau kekurangan dukungan dari keluarga sekitar. Anak-anak dari keluarga kurang mampu seringkali harus belajar untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga pendidikan menjadi prioritas kedua. Ini menciptakan siklus kemiskinan yang saling tidak putus. Selain itu, kesenjangan akses terhadap teknologi juga menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar sangat penting. Namun, banyak sekolah daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet atau perangkat teknologi yang memadai. Hal ini membuat siswa di daerah tersebut tertinggal dalam hal pembelajaran berbasis teknologi dibandingkan dengan siswa di daerah yang lebih maju. Pendidikan inklusif juga menjadi salah satu isu penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, banyak sekolah yang belum siap untuk menerapkan prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Kurangnya pelatihan bagi guru dalam menangani siswa dengan kebutuhan khusus dan minimnya fasilitas mendukung membuat banyak anak dengan disabilitas tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini menciptakan diskriminasi dalam akses pendidikan dan menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swasta. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pendidikan, terutama untuk daerah-daerah yang kurang beruntung. Selain itu, program-program pelatihan bagi guru harus ditingkatkan agar mereka dapat memberikan pengajaran yang lebih baik dan inklusif. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak, baik dengan memberikan dukungan moral maupun materi. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, diharapkan permasalahan-permasalahan dalam pendidikan di Indonesia dapat teratasi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan mewujudkan cita-cita mereka. Pendidikan yang baik bukan hanya tak setiap anak,
tetapi juga investasi untuk masa depan bangsa. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia yang telah disebutkan sebelumnya, berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Pengembangan infrastruktur, pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur sekolah di daerah terpencil dengan membangun fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium. Yang kedua, mengurangi angka putus sekolah. Yang pertama, bantuan finansial. Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus bekerja. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap teknologi. Penyediaan infrastruktur digital, membangun aksara internet dalam terpencil dan menyediakan perangkat teknologi seperti tablet atau laptop untuk siswa. Pelatihan teknologi untuk guru, mengadakan pelatihan bagi guru, memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran sehingga dapat mengajarkan siswa dengan metode yang lebih modern dan interaktif. Yang keempat, menerapkan pendidikan inklusif. Pelatihan guru dalam pendidikan inklusif menyediakan pelatihan khusus bagi guru untuk memahami cara mengajar siswa dengan kebutuhan khusus dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Pastikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang ramah bagi siswa dengan disabilitas, seperti aksesibilitas fisik dan alat bantu belajar. Yang kelima, kolaborasi antara pemangku kepentingan. Kemitraan antara pemerintah dan swasta. Mendorong kemitraan antara pemerintah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan melalui program-program inovatif. Peran masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan, seperti mendukung program literasi atau menjadi relawan di sekolah-sekolah. Yang keenam, reformasi kurikulum. Kurikulum berbasis keterampilan. Membangun kurikulum yang tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, integrasi pendidikan karakter. Memasukkan pendidikan karakter ke dalam kurikulum untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif pada siswa. 7. Monitoring dan evaluasi. Sistem pemantauan. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk menilai kemajuan program-program pendidikan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Umpan balik dari siswa dan orang tua. Mengumpulkan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk memahami tentang yang mereka hadapi dan mencari solusi yang tepat. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan permasalahan dalam pendidikan di Indonesia dapat teratasi, sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi pada pembangunan bangsa. Salah satu permasalahan pendidikan Indonesia yaitu ketika guru tidak menjelaskan materi tetapi hanya memberikan tugas saja.